selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, jadi kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi-pagi semangat gitu ya. Siap? Siap. Selamat pagi semua. Pagi-pagi semangat. Wildan kurang semangat. Oke, sekali lagi. Selamat pagi semua. Pagi-pagi semangat. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dan pembelajaran keempat. Jadi sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar nantinya ilmu kita dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu kita tetap manfaat nanti di dunia dan di akhirat. Selanjutnya mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Cermatilah gambar ini. Dari gambar ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Siapa? Oke, Elsa, apa? Perbedaan. Perbedaan. Siapa lagi? Oke, Tria. Belanja. Orang belanja, betul. Kamu? Jual beli. Jual beli. Wildan? Seorang ibu sedang membeli terong. Seorang ibu sedang membeli terong. Oke, Bayu? Seorang ibu membeli wortel. Wortel, bagus sekali ya. Jadi jawaban kalian tidak ada yang salah. Jadi ada orang membeli wortel, orang membeli terong, jual beli, itu benar semua dan perbedaan. Tapi jawaban yang paling tepat adalah jawabannya Elsa. Di sini adalah macam-macam perbedaan. Ada yang berkerudung, ada orang Islam, ada Kristen, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini adalah perbedaan, gambar tentang perbedaan. Saya mempunyai satu pertanyaan lagi untuk kalian. Mengapa orang yang memiliki perbedaan seperti gambar ini, perbedaan agama, suku, bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama? Ada yang tahu? Kenapa Elsa? Karena mereka memiliki tujuan yang sama. Karena memiliki tujuan yang sama. Betul sekali. Kamu? Karena mereka Makhluk sosial, pinter. Kamu? Nggak tahu? Nggak tahu. Siapa yang tahu lagi? Karena perbedaan tidak menghalangi kita untuk hidup bersama. Pintar sekali Bayu. Oke, jawaban kalian itu benar semua, tidak ada yang salah. Semua orang saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, karena memiliki tujuan yang sama. Benar kata Elsa, mereka memiliki tujuan yang sama. Seperti gambar di sini, mereka memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Di sini mereka tujuannya adalah menghidupi keluarga masing-masing. Andai saja ini tidak belanja ke pasar, mungkin keluarganya tidak makan. Andai saja penjual tidak menjual, mungkin tidak dapat uang dan tidak bisa makan. Jadi intinya mereka memiliki tujuan yang sama, walaupun berbeda-beda ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghidupi keluarganya masing-masing. Kemudian jawaban dari Bayu, benar sekali. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi perbedaan agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan dalam suatu lingkungan. Jadi tidak ada pembeda-bedaan antara beda suku, beda bahasa, beda apapun. Tidak ada perbedaan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menerima bersebelahan dengan orang yang berbeda suku. Tidak ada alasan. Kemudian jawaban dari Cindy yaitu karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Itu benar sekali. Kita ini perlu orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Wildan dengan Bayu saling membutuhkan. Entah Elsa dengan Tria saling membutuhkan. Jadi semua, bahkan di kelas ini pun saling membutuhkan. Saya membutuhkan kalian sebagai murid saya dan kalian membutuhkan saya sebagai guru kalian. Begitu. Jadi kita semua saling membutuhkan. Oke. Selanjutnya, kemudian mengapa di Indonesia ada perbedaan sih? Mengapa? Banyak sekali perbedaan di Indonesia, antara perbedaan suku, agama, ras. Kenapa? Ada yang tahu? Elsa, oke? Karena Indonesia negara kepulauan. Oke, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Selanjutnya, Cindy. Indonesia luas. Karena Indonesia luas. Oke? Karena Indonesia negara yang besar. Negara yang besar. Oke, ada yang tahu? Karena bangsa Indonesia memiliki keragaman suku. Pintar sekali Wildan. Oke, selanjutnya Bayu. Saya mau menambahkan jawaban Wildan. Oh, menambahkan, sangat bagus. Oke, apa Bayu? Yaitu bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya. Oke, jadi tidak hanya suku ya. Bahasa dan budaya. Bagus sekali Bayu. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Benar sekali.
Indonesia memiliki perbedaan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas. Jawabannya benar antara Elsa dan Cindy dan Tria. Jadi Indonesia memiliki perbedaan karena Indonesia negara kepulauan yang luas. Jadi memiliki banyak sekali perbedaan, entah perbedaan suku, ras, agama. Kemudian bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Terima kasih Wildan dan Bayu, jawaban kalian benar karena bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, dan bahasa. Oleh karena itu memang banyak sekali suku, budaya, dan bahasa di Indonesia, entah bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Jawa, itu banyak sekali. Selanjutnya di sini ada yang tahu apa semboyan dari bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, pintar sekali, terima kasih. Jadi semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kalian lihat di burung garuda yang di atas itu di ekornya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan tulisan saja tapi memiliki arti. Nah, siapa yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang tahu? Bayu, apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pintar sekali. Selanjutnya ada yang tahu selain Bayu? Oke. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke, sama seperti Bayu ya berarti jawabannya. Ada yang lain? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, intinya sama ya. Oke, ada yang lain? Nggak ada? Cukup ya. Jadi benar artinya adalah berbeda-beda tetapi memiliki satu tujuan. Ya. Artinya apa sih ini? Artinya ada yang tahu? Kurang? Nggak ada yang tahu ya? Oke, saya jelaskan. Artinya adalah Indonesia itu memang berbeda-beda, entah dari suku, agama, ras, adat istiadat. Banyak sekali perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tetapi perbedaan itu malah menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Ya, perbedaan tersebut lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi adanya perbedaan ras, suku, bahasa itu bukan malah memperlemah bangsa Indonesia, melainkan malah memperkuat bangsa Indonesia kita ini ya. Selanjutnya kita sudah membahas tentang semboyan bangsa Indonesia, keberagaman. Intinya adalah sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, namun semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Itu adalah makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya. Berarti walaupun Wildan dan Elsa bukan saudara kandung, Bayu dan Tria bukan saudara kandung, Cindy dan ini Elsa bukan saudara kandung, tapi kita semua, saya dan kalian itu termasuk saudara sebangsa dan setanah air. Jadi kita harus saling menguatkan. Nah, selanjutnya saya mau bertanya lagi nih sama kalian. Jadi kalian tahu gak aktivitas di sekolah yang membantu atau mendorong perbedaan sosial? Ada yang tahu? Oke, Tria. Tidak memilah-milih teman. Oke, benar sekali, tidak memilah-milih teman. Oke, kamu? Menghormati teman yang berbeda suku. Pintar sekali, menghormati teman yang berbeda suku. Selanjutnya, siapa? Membuka diri, betul sekali. Jadi contoh aktivitas yang dilakukan di sekolah yang mendukung keberagaman sosial itu ada banyak, tapi di sini cuma saya sebutkan 3 dan kalian sudah menyebutkan. Memang pintar kelas ini ya, tidak memilah-milih teman ketika harus bekerja dalam kelompok. Jadi kalau kalian bekerja kelompok entah ini sama itu, kita harus terima, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Intinya kita semua sama, gitu ya. Yang kedua, menghormati teman yang berasal dari suku lain, walaupun mungkin warna kulit dan bahasa daerahnya berbeda. Jadi walaupun di sini kita sukunya sama, suku Jawa, tapi semisal ada murid baru suku lain, kita harus saling menghormati, entah dari Papua, entah dari suku lain, Batak, itu kita harus saling menghormati walaupun nantinya mungkin ada sedikit perubahan perbedaan antara kulit atau yang lainnya ya. Kemudian membuka diri untuk mempelajari kesenian daerah dari daerah lain. Nah, misalnya tadi ada murid baru dari suku lain, dari daerah lain. Nah, itu kita tidak boleh menutup diri
aku tidak mau berteman sama si A karena ini dari ini. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita harus membuka diri. Kalau bisa kita menemaninya ya, terus mempelajari kesenian dari daerah tersebut. Nah, itu bagus sekali. Kemudian intinya adalah dengan keberagaman manusia dapat saling bekerja sama dan bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang tadi saya sebutkan di awal bahwasanya dengan keberagaman, walaupun ada keberagaman banyak, tapi intinya mereka saling tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pembangunan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya. Maksudnya menjembatani sosial budaya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum ya, belum ada yang tahu. Saya jelaskan. Di sini bahasa Indonesia sebagai contoh yang menjembatani perbedaan sosial. Jadi semisal kalian kalau ke Kalimantan, apakah kalian menggunakan bahasa Jawa? Tidak ya. Jadi kita menggunakan bahasa Jawa. Jadi intinya bahasa Jawa pakai bahasa Indonesia. Jadi intinya kita kalau ke Kalimantan ya nggak bisa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia sebagai alat untuk kita berkomunikasi dengan orang Kalimantan dan bisa menjembatani gitu ya. Selanjutnya, di sini saya memiliki dua gambar A dan B. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar A dan B? Kemudian seorang anak sedang mainkan gong, betul sekali. Yang lainnya, Bayu? Beberapa anak sedang berlatih menari. Oke, beberapa anak sedang berlatih menari. Selanjutnya, Tria? Seorang anak belajar main gong. Oke, belajar main gong ya, oke. Seorang anak belajar menari. Menari, oke Tria? Tria, Elsa? Seorang anak bermain gamelan. Bermain gamelan, betul sekali. Ini bermain gamelan dan itu menari. Jadi keduanya ini termasuk mempelajari kesenian daerah. Dan mempelajari kesenian daerah ini adalah salah satu upaya pembangunan sosial budaya. Ya, jadi mempelajari kesenian daerah, entah ini tari atau bermain gamelan, itu termasuk upaya pembangunan sosial budaya. Selanjutnya saya akan membentuk kelompok kalian. Nanti kalian diskusi ya. Saya berikan contoh upaya dalam pembangunan sosial budaya. Satu saja ya, kelompoknya Tria sama Cindy, Elsa sendiri ya, Biljam sama Bayu. Oke, silakan diskusi, saya beri waktu 1 menit. Sudah ya, sudah cukup. Oke. Dari kelompok A dulu, apa upaya yang dapat membantu pembangunan sosial budaya? Oke, mendalami bahasa daerah. Oke, boleh. Kamu Elsa? Mempelajari bahasa asing. Oke, boleh juga mempelajari bahasa asing. Oke, memperkaya bahasa boleh. Oke, yang ketiga, Festival makanan. festival makanan. Alasannya? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Bayu? Enak. Enak. Oke, selain Bayu? Karena dengan festival makanan kita dapat mengenalkan makanan dari daerah kita untuk dikenalkan ke orang lain. Pintar sekali, karena dengan adanya festival makanan kita dapat mengenalkan makanan kita kepada orang daerah lain atau orang luar negeri juga bisa dengan adanya festival makanan. Nah, saya punya pertanyaan lagi untuk kalian. Biasanya kan festival makanan itu ramai pengunjung. Nah, alasannya kenapa kok bisa ramai suatu kegiatan itu, kenapa kok bisa ramai festival makanan itu? Ada yang tahu? Bayu? Saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu, oke? Karena makanannya banyak. Makanannya banyak. Kamu? Karena ada diskon. Ada diskon, benar sekali biasanya. Diskon, ayo. Murah meriah. Murah meriah. Kamu? Karena adanya iklan. Karena adanya iklan, benar sekali. Jawaban kalian tidak ada yang salah. Karena ada diskon juga membuat pengunjung ramai, karena murah, karena apa tadi jawaban kamu? Murah meriah itu jadi alasan kenapa pengunjung ramai. Tapi yang paling benar di sini juga jawaban dari Elsa. Kenapa suatu kegiatan atau festival makanan itu bisa ramai pengunjung? Karena adanya iklan. Nah, kayak gini contoh iklan.
Jadi suatu festival atau kegiatan itu ramai karena ya ada iklan ini. Ini kalian biasa lihat di televisi ada iklan Shopee, Tokopedia. Itu aslinya kan kita tidak tahu apakah di situ ada flash sale, harga murah, diskon, itu tidak kita tahu. Kemudian ada iklan di TV. Nah, itu yang menjadi pengunjung tahu. Jadi intinya iklan adalah agar semua orang dapat mengetahui tentang festival, kegiatan, atau apapun itu ya. Nah, dalam penulisan iklan ini juga harus menarik. Ada kata kuncinya. Jadi tidak asal. Iklan yang menarik akan menarik pengunjung atau menarik pembeli ya. Jadi kita kalau membuat iklan harus menarik dan memiliki kata kunci. Oke. Dari situ dan selesai pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu kalian. Semoga ilmu kita dapat manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.